681 tidak bisa diprovokasi. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Dengan serius, catatan gereja Kristen atau sekte sejarah lainnya menyebutkan satu fakta. Dunia Kunsu tidak terkalahkan. Beberapa mengatakan bahwa bahkan keturunan Sage Timur tinggal di sana dan itu adalah tanah suci para dewa. Tapi Chen Fan mengalahkan para penggarap dari alam itu dan bahkan menutup gerbang surga. Saya mendengar bahwa 5 dewa tingkat bumi berasal dari alam Kunsu dan 2 di antaranya adalah tuan dan tokoh berpengaruh di sana. Namun, Chen Beixuan membunuh mereka semua dan tubuh mereka tidak ditemukan, ungkap seseorang. Semua orang ketakutan. 5 dewa tingkat bumi. Bahkan mungkin tidak ada 5 dewa tingkat bumi di bumi, dan bahkan jika ada, mereka pasti sudah berada pada kondisi terakhirnya. Jadi, bagaimana mungkin orang tidak terkejut setelah Chen Fan membantai begitu banyak dewa tingkat bumi? Mulai sekarang, komunitas seni bela diri Jepang akan mengikuti jejak Tiongkok dan tidak akan pernah menyinggung mereka lagi, perintah Master Kendo Jepang, Erika, dengan dukungan dari Divine Master dari Kuil Agung Ise. Para pemimpin Brahmana di India, Dewa Sekte Emas di Amerika Selatan, Buddha di Asia Tenggara, dan Vodun di Afrika semuanya memberikan perintah seperti itu. Chen Fan terlalu menakutkan, dia membunuh 5 dewa tingkat bumi. Itu bahkan lebih mencengangkan daripada menghancurkan leluhur darah. Sementara itu, Taipan Jepang dan Pangeran Thailand di Forum Rahasia Chia sama-sama ketakutan dan memikirkan cara untuk menebus kesalahan Chen Fan. Hanya Teddy Lens yang masih keras kepala, tapi dia tidak berani muncul sama sekali. Di biara tua gereja Kristen, alam Kunsu adalah alam rahasia paling kuat dalam legenda, namun mereka juga kalah. Sepertinya kita telah meremehkan kekuatan Chen Beixuan, seorang tetua berjubah linen terbatuk dan berkata. Juri berambut pirang yang mengenakan baju besi berat mengerutkan kening dan berkata, gerbang surga belum cukup stabil sehingga seharusnya tidak ada terlalu banyak tuan yang datang dari alam Kunsu. Namun, kekuatan Chen Beixuan memang di luar imajinasi kita. Dia bahkan menghancurkan leluhur darah. Leluhur darah sudah mati dan misi kita selesai. Kalau begitu, haruskah kita? Leluhur darah bukan sekadar manusia. Itu adalah nama yang mengacu pada sekelompok makhluk jahat jauh di dalam laut darah. Sebuah suara tenang telah datang. Juri mendongak dan melihat seorang pemuda bertelanjang kaki dengan kulit putih dan mata biru berjalan ke arah mereka. Usianya baru 16 tahun, namun energinya sebesar langit dan terdapat aura di sekelilingnya, seolah-olah ia adalah penjelmaan bidadari. Tuanku, Penatua dan Juri bangkit dan membungkuk kepada pemuda bertelanjang kaki itu. Leluhur darah mungkin sudah mati, tetapi perang belum berakhir. Kita tidak bisa memprovokasi Chen Beixuan apapun yang terjadi. Aku melihat planet-planet berjatuhan dan para entitas melolong padanya. Dia adalah wakil dari kematian, kata pemuda bertelanjang kaki itu. 2 lainnya, yang mengetahui identitas pemuda itu, tidak terkejut sama sekali. Tuanku, mengapa Anda perlu mengkhawatirkan Chen Beixuan? Tanya Juri. Pemuda bertelanjang kaki itu menutup matanya dan menjawab, saya melihat ayah di dalam dirinya. Penatua dan Juri sama-sama terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Percakapan serupa juga terjadi di banyak sekte sejarah. Hanya merekalah yang mengetahui betapa mengerikannya alam Kunsu. Jadi, sangat menakutkan bahwa Chen Fan telah mengalahkan dewa dari Kunsu. Itu adalah dunia legendaris yang penuh dengan dewa. Ubah rencana, daftarkan Chen Beixuan sebagai bahaya tingkat pertama bersama dengan Rusia dan Tiongkok, perintah Pentagon. Sejak saat itu, Chen Fan resmi menjadi musuh terbesar Amerika Serikat. Mereka akan melakukan segala yang mereka bisa dan menggunakan semua senjata nuklir yang mereka miliki untuk menghancurkannya. Semua negara besar di dunia mengambil tindakan serupa. Rusia juga segera mengirim oleh ke Chen Fan untuk menjelaskan kepadanya tentang kesalahpahaman mereka di masa lalu. Sementara itu, Chen Fan telah meninggalkan Kunlun dan kembali ke Istana Pedang. Aku mendapat banyak hal kali ini. Setelah berbicara dengan orang tuanya dan seluruh keluarganya, Chen Fan pergi ke ruang rahasia untuk melihat hasil jarahannya. Dia telah menelan 4 dewa tingkat bumi yang semuanya merupakan penggarap Conate tingkat menengah dalam sekali jalan, esensi sejati di dalam tubuhnya masih berusaha mencerna energi yang begitu besar. Jika dia adalah Kun Peng yang asli, dia tidak perlu khawatir tentang hal itu. Ada ruang tak terbatas di tubuh Kun Peng dan bahkan bisa mencerna energi seluruh galaksi.
Tapi Chen Fan tetaplah manusia biasa. Kekuatan ilahi dari Kunpeng sangat hebat, tetapi aku harus berusaha untuk tidak menggunakannya. Aku akan berada dalam masalah jika musuh datang saat tubuhku sedang mencerna energinya. Aku harus menelan lebih banyak binatang roh seperti kilin hitam lain kali aku melihatnya, mereka. Mendapatkan energi khusus mereka memang berguna bagiku. Chen Fan menyipitkan matanya. Api hitam dan emas menyala di matanya. Suara mendesing. Dua nyala api kemudian keluar dari matanya dan terjalin menjadi nyala api dua warna. Api kilin yang menyatu dengan api emas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bahkan artefak roh kelas menengah telah langsung terbakar menjadi abu, artinya artefak itu juga bisa membunuh dewa tingkat bumi normal. Aku juga punya banyak senjata. Chen Fan mengambil beberapa harta dari labu penguat bilah. Jubah roh tingkat tinggi yang dingin, berlian yang diukir dengan mantra, pedang kuno berwarna merah, dan bilah hitam yang dikelilingi oleh kilatan petir ungu. Tiga yang pertama adalah artefak roh tingkat tinggi dari dewa tingkat bumi, dan yang terakhir adalah dari dewa tingkat bumi Leixing. Pisau guntur ungu adalah harta karun roh semu. Chen Fan mengulurkan tangannya dan menggenggam pedangnya. Derai, derai. Kilatan petir ungu keluar dari pedang hitam dan melilit tangan Chen Fan. Harta karun roh memiliki roh dan mereka sendiri yang memilih pemiliknya. Mereka yang tidak cukup kuat tidak akan bisa menggunakan harta karun roh. Meskipun pedang guntur ungu bukanlah harta karun roh, itu bahkan lebih keras lagi. Memegang, Chen Fan berteriak dan telapak tangannya mengeluarkan aura biru. Energi yang tak tertandingi kemudian memaksa semua petir kembali ke bilahnya dan dia mencengkeram gagang bilahnya dengan kuat. Berdengung, pedang guntur ungu akhirnya menyerah. Retakan, Chen Fan menebas tanpa menggunakan kekuatan sedikitpun. Blade Ki ungu melintas lebih dari 10 kaki dan bertabrakan dengan dinding. Jika bukan karena susunan istana pedang dan jimat yang tak terhitung jumlahnya, itu akan menempuh jarak 100 meter. Itu memang harta karun roh semu. Bahkan orang biasa pun bisa memiliki kekuatan dewa tingkat bumi. Chen Fan merasa puas. Bahkan untuk levelnya saat ini, pedang guntur ungu adalah senjata ilahi. Kekuatannya cukup untuk membelah gunung, sungai, atau bahkan kapal induk. Harta karun roh semu jarang ditemukan dan bahkan sekte guntur surgawi hanya punya sepasang. Sekarang aku punya satu, guru sekte mereka pasti sangat marah. Chen Fan tersenyum. Dia hanya memiliki 3 harta karun kuasi roh saat ini. Armor Merkurius, tombak pembunuh dewa, dan pedang guntur ungu. Meskipun 5 segel guntur lebih rendah daripada harta karun roh, itu adalah artefak roh tingkat tinggi. Aku bisa mempertahankan diri dengan armor Merkurius, menyerang dari jauh dengan tombak pembunuh dewa, bertarung dengan pedang guntur ungu, dan mengubah segel 5 guntur menjadi harta karun roh. Lalu, aku bisa mengalahkan seluruh dunia Kunsu sendirian. Chen Fan yakin, tapi gerbang surga terlalu tidak stabil, yang membuatnya kesulitan. Sangat berbahaya melewati gerbang surga pada level saya. Hanya penggarap inti emas yang dapat mengendalikan kekuatan ruang. Namun, karena leluhur darah mengatakan nenek moyangnya meninggalkan bumi melalui jalan lain, jalan surga seharusnya bukan satu-satunya jalan. Pasti ada bagian lain di setiap sekte besar. Chen Fan mengusap dagunya. Selain itu, aku belum menghabiskan banyak waktu dengan orang tuaku, Anya dan Xiao Qiong sejak aku memasuki level Conate, dan aku belum menyelesaikan semua skor di planet ini. Aku tidak boleh pergi begitu cepat, Chen Fan juga memikirkan hal itu. Begitu dia meninggalkan bumi, dia tidak akan kembali dalam dekade berikutnya. Jika dia tidak menghilangkan semua ancaman di bumi, membuat Sekte Qiong Utara berkembang dan memberikan kekuatan kepada orang tuanya untuk melindungi diri mereka sendiri, dia tidak akan pernah pergi. Kalau begitu, satu persatu, Chen Fan memutuskan, pertama-tama aku harus pergi menemui teman-teman lamaku dan melihat apakah mereka baik-baik saja. Lalu, aku akan mengunjungi semua kekuatan utama di bumi dan memberi mereka kesempatan peringatan. Jika mereka menolak untuk patuh, saya akan melenyapkan mereka. Terakhir, saya akan mulai mencari jalan surga atau memaksa jalan saya melalui gerbang surga ke alam Kunsu. Benar, apa yang harus saya lakukan dengan 3 buah guntur? Chen Fan mengerutkan kening saat dia melirik buah guntur yang berkilauan di pohon emas. Buah guntur adalah obat harta karun dan hanya satu yang cukup bagi seorang kultivator normal untuk memasuki tingkat terhubung. Namun, manusia tidak memiliki kulit tebal dan tidak sekuat binatang roh di lembah pemakaman dewa.
Jika orang normal mengambil buah guntur tanpa perlindungan kekuatan ilahi, energi itu akan membahayakan nyawanya. Aku akan memberikan yang pertama kepada Ye Qinchang untuk mengungkapkan rasa terima kasih saya, dan untuk menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. Setelah saya meninggalkan planet ini, orang tua saya akan berada di bawah perlindungan mereka. Lukisan kedua dari 12 lukisan seni langit adalah binatang dewa petir dan buah guntur tepat untukku. Dan yang ketiga, kepada siapa aku harus memberikannya? Chen Fan merenung. Itu adalah harta berharga yang dapat digunakan untuk mencapai level Conate. Perbedaan antara sage dan manusia adalah perbedaan antara Conate dan Qi Refinement. Itu mewakili evolusi luar biasa dan transisi antara tingkat kehidupan. Bahkan jika dia memberikan buah guntur kepada salah satu orang tuanya atau kepada Xiao Qiong, mereka tetap bukan tandingan leluhur darah dan dewa tingkat bumi berpengalaman lainnya. Namun, dia merasa tidak pantas untuk memberikannya kepada Hua Yunfeng atau Xie Yan juga, karena mereka tidak terlalu dekat saat Chen Fan sedang berjuang dengan pilihan. Ye Qinchang tiba dengan berita mengejutkan. Ye Qinchang ada di sana untuk berbicara dengan Chen Fan tentang gerbang surga. Yan Jingchao telah meninggal dan Sekte Air Hitam telah dimusnahkan. Hanya Xiao Hu dan Zhang Ran yang tersisa. Meski mereka masih berduka, mereka bersedia menjaga gerbang surga, kata Ye Qinchang. Tuan mereka mati karena aku. Ketika ini berakhir, aku akan mengundang mereka ke Sekte Qiong Utara dan mengajari mereka beberapa seni kultivasi yang sebenarnya. Chen Fan mengangguk. Senior, apakah gerbang surga benar-benar akan dibuka kembali setelah 3 tahun? Ye Qinchang bertanya dengan serius. Saya tidak begitu yakin kapan keadaan akan menjadi stabil. Saya kira hal ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun, paling lama 5 tahun, namun secara bertahap akan mereda setelah itu. Pada saat itu, kita harus siap untuk berperang. Kita harus atasi ini sebelum aku meninggalkan planet ini, kata Chen Fan dengan tenang. Ini adalah pertama kalinya dia memberitahu seseorang bahwa dia akan meninggalkan bumi. Ye Qinchang tahu tentang masa lalu Chen Fan jadi dia tidak terkejut sama sekali. Dia mengangguk dan berkata, Kunlun memutuskan untuk mengembangkan lembah pemakaman dewa dan negara ini juga telah menerima usulanku. Ini akan menjadi prioritas utama kami dalam 3 tahun ke depan. Chen Fan menganggapnya sebagai langkah yang logis. Amerika Serikat bisa menjadi negara adidaya dan menguasai dunia karena telah mengembangkan teknologi dari kuil maya. Ada banyak sekali harta rahasia, mayat, dan buku yang ditinggalkan para sage kuno di lembah pemakaman dewa yang layak untuk diteliti, apalagi monster dan binatang buas yang tinggal di sana. Namun, tidak ada yang bisa memastikan secara pasti berapa banyak orang yang akan tewas dalam peristiwa tersebut. Sekte Qiong Utara juga akan membantu Kunlun dan aku akan meninggalkan kera api kuno yang menjaga lembah pemakaman dewa. Kamu bisa memintanya melakukan apapun jika kamu mau, kata Chen Fan. Sejak dia meninggalkan planet ini, dia harus menjalin hubungan baik dengan Tiongkok. Terima kasih, senior. Ye Qinchang membungkuk. Kera api kuno adalah salah satu binatang roh paling kuat di lembah pemakaman dewa dan merupakan Conate Overlord. Dengan dukungan dan pengetahuannya terhadap wilayah tersebut, Tiongkok akan mampu mempercepat pengembangan lembah tersebut. Ye Qinchang ragu-ragu dan berkata, Senior, Anda menutup gerbang surga dan melindungi Tiongkok. Negara kami ingin menunjuk Anda sebagai Laksamana unit Naga Chang untuk memimpin tentara kami. Bagaimana menurut Anda? Hah, Chen Fan terkejut. Pada akhirnya, Chen Fan menerima gelar Laksamana unit Naga Chang. Seperti yang dia pikirkan, Tiongkok juga ingin membangun hubungan baik dengannya. Gelar tersebut sebenarnya merupakan janji kepadanya bahwa negara tersebut akan melindungi Sekte Qiong Utara dan keluarganya bahkan setelah dia meninggalkan planet ini. Unit Naga Chang akan berada di bawah komandomu mulai sekarang. Sebagai Laksamana, Anda memiliki semua hak, termasuk memobilisasi pasukan dan mengambil pesawat militer, kata Ye Qinchang kepada Chen Fan sebelum dia pergi. Laksamana, aku tidak percaya keluarga kita mempunyai seorang Laksamana. Chen Gexin sangat bersemangat. Wang Xiaoyun dan An Ye juga senang. Meskipun mereka telah meminum pil roh tingkat tinggi dan memasuki keadaan pencerahan etiril, mereka masih berpikir seperti manusia dan bangga bahwa Chen Fan telah menjadi seorang Laksamana. Kita harus kembali dan memberitahu ayah tentang hal ini. Dia akan senang, Chen Gexin memutuskan. Ketika Chen Fan mengurung diri,
semua orang pergi ke Istana Pedang sehingga susunannya dapat melindungi mereka dari leluhur darah dan dari mereka yang datang dari gerbang surga. Hanya Chen Huaiyan yang tersisa di kota Jin. Aku sudah lama tidak bertemu kakek. Chen Fan mengangguk. Segera, Istana Pedang diaduk. Merupakan masalah besar bagi Chen Fan untuk kembali ke kota Jin karena dia bukan lagi pria tanpa nama. Dia adalah kekuatan Super Chen, Chen Surgawi, orang paling unggul di dunia dan dewa tingkat bumi terkuat. Dia bahkan telah menyelamatkan Tiongkok dan umat manusia, dan diangkat sebagai Laksamana unit Naga Chang. Yu Wenjin, Asiu dan Yu Wenjin juga ingin pergi ke kota Jin bersama Chen Fan. Sejak krisis telah teratasi, Fang Qiong dan Anya sudah berpikir untuk kembali ke Zonghai dan menangani masalah perusahaan Qiong Utara sejak lama. Xiao Jin, kamu harus ikut denganku dan bertemu dengan beberapa teman lama. Yang lain harus kembali ke Zonghai dan Asia Tenggara, kata Chen Fan. Pada akhirnya, hanya Chen Fan dan keluarganya, Fang Qiong, Yu Wenjin dan Qian Yexue yang pergi ke kota Jin. Mereka naik pesawat militer dan terbang ke kota Jin. Unit Naga Chang telah berkumpul di Gunung Qinchen dan mereka semua bersemangat saat melihat Chen Fan. Ketua, teriak anggota unit Naga Chang. Chen Fan melirik mereka. Teng, Mata Elang, dan Rusty semuanya adalah mantan bawahannya, dan dia pernah bertemu Zhao Baofen di Wuzhou. Ada juga satu orang lagi yang dia kenal. Chu Minhui. Chen Fan memandang pria berotot itu dengan wajah kaget. Chu Minhui kuat seperti gunung dan dia rupanya telah mencapai tingkat yang sangat tinggi dalam latihan pengkondisian fisik Naga Chang. Tubuhnya jelas sebanding dengan Grandmaster penyempurnaan fisik. Ketua, Chu Minhui adalah Kapten unit Naga Chang sekarang. Kapten Yue tewas dalam pertempuran baru-baru ini, kata Teng dengan wajah muram. Yue Jianqiu juga merupakan teman Chen Fan dan dia adalah seorang prajurit sejati. Chen Fan tidak pernah mengira dia akan mati dalam perang. Ketua, saya akan menjunjung tinggi warisan Kapten Yue dan mengabdikan hidup saya untuk Chang Dragon dan Tiongkok, teriak Chu Minhui. Bagus, Chen Fan mengangguk. Dia kemudian melihat sekeliling dan berkata, sekarang saya bertanggung jawab atas unit Naga Chang, saya tidak bisa berdiam diri lagi. Mulai hari ini, unit Naga Chang tidak hanya harus menjadi yang terkuat di antara pasukan khusus, tetapi juga di dunia gelap dan bahkan seluruh planet. Kamu harus bertarung dengan negara adidaya dan alam kunsu, dan memasuki tanah terlarang di masa depan. Apakah kamu memiliki keberanian untuk melakukannya? Semua orang terdiam. Unit Naga Chang hanyalah pasukan biasa. Yang terkuat di antara mereka, Chu Minhui, baru mencapai tingkat Grandmaster penyempurnaan fisik, tak satu pun dari mereka yang cukup kuat untuk bertarung melawan negara adidaya dan alam kunsu. Sampai kita mati, teriak Chu Minhui. Jangan pernah mundur. Yang lainnya juga berteriak dengan tekad. Anggota unit Naga Chang hanyalah sekelompok manusia tetapi Chen Fan ingin memimpin mereka menaklukkan tanah terlarang di dunia, yang merupakan kemuliaan tertinggi bagi mereka. Kemudian, Chen Fan dan yang lainnya memulai perjalanan mereka ke kota Jin. Aduh, pesawat angkut militer terbang 10.000 meter di langit dan Chen Fan melihat ke daratan melalui jendela. Itu mungkin terakhir kalinya dia bisa menyaksikan pemandangan negaranya. Setelah tinggal di dunia fana selama jangka waktu tertentu, dia harus meninggalkan bumi untuk mencari jalan surga. Spirit Ki di bumi tidak cukup untuk mendukung budidayanya, yang saat ini berkembang sangat lambat. Sebelum itu, saya harus mengatur dan menjamin masa depan orang tua saya, memberi mereka kekuatan yang cukup untuk membela diri. Saya juga perlu menghilangkan ancaman dari gerbang surga dan kekuatan lainnya, pikir Chen Fan. Sementara Anya, Wang Xiaoyun dan yang lainnya sangat senang dia kembali. Fang Qiong sepertinya merasakan sesuatu dan dia dengan lembut menggenggam tangan Chen Fan. Jangan khawatir, Xiao Qiong. Chen Fan memberinya senyuman yang menghibur. Mereka segera tiba di kota Jin. Saat itu bulan Juli, musim panas berkuasa di kota Jin. Banyak gadis muda yang mengenakan celana pendek atau rok mini di jalanan dan di mall. Karena saat itu adalah liburan musim panas, banyak siswa perguruan tinggi dan sekolah menengah yang berkumpul dengan teman-temannya. Chen Fan dan keluarganya pergi ke mansion di East Mountain dengan kendaraan militer. Xiao Fan akhirnya tiba. Kudengar kamu membuat pencapaian yang luar biasa. Chen Huaiyan mengenakan pakaian putih saat dia berlatih di bawah pohon. Setiap gerakan yang dia lakukan membangkitkan dedaunan yang hancur oleh energi. Keadaan pencerahan halus.
Chen Fan tercengang. Terakhir kali dia bertemu Chen Huaiyan, lelaki tua itu masih berada di negara pendirian yayasan dan dia baru saja memasuki negara pencerahan etiril. Meskipun ini ada hubungannya dengan air roh dan embun roh yang dia tinggalkan terakhir kali, Chen Huaiyan cukup berbakat. Wang Xiaoyun juga mengandalkan pil roh tingkat tinggi untuk memasuki kondisi pencerahan etiril. Ayah, negara bahkan menunjuk Xiao Fan sebagai laksamana unit naga Chang. Chen Gexin tidak bisa menahan kegembiraannya. Bagi generasi tua seperti dia, gelar ini lebih mulia daripada menjadi dewa tingkat bumi atau makhluk surgawi. Apa? Chen Ning dan Chen Guoguo sama-sama terkejut. Kamu memang pejuang terbaik kami. Aku harus mengumpulkan keluarga dan merayakannya bersama Xiao Fan. Chen Huaiyan tertawa terbahak-bahak. Chen Fan menjadi seperti kanselir agung di zaman kuno. Chen Fan mengangguk. Dia akan menolaknya di masa lalu, tapi karena dia akan meninggalkan planet ini, dia tidak bisa menolaknya setelah melihat wajah bahagia orang tua dan kakeknya. Mengumpulkan keluarga akan memakan waktu beberapa hari. Jadi, Chen Fan tinggal di rumah besar di Gunung Timur untuk menghabiskan waktu bersama saudara perempuannya, Chen Guoguo, dan memimpin latihan unit naga Chang. Meskipun dia tidak akan mewariskan seni kultivasi yang sebenarnya ke unitnya, beberapa seni penyempurnaan fisik akan baik-baik saja. Dan Fang Qiong sepertinya merasakan sesuatu, jadi dia tidak pergi ke Zonghai dan malah tinggal di sana bersama Chen Fan. Hari itu, langit cerah. Chen Fan, Chen Huaiyan dan Fang Qiong duduk di puncak Gunung Timur, minum teh dan mengobrol, sementara Qian Yexue bekerja sebagai pelayan. Mereka semua tahu siapa dia, jadi mereka tidak mempermasalahkannya sama sekali. Xiao Fan, sepertinya ada sesuatu dalam pikiranmu beberapa hari ini. Chen Huaiyan jeli, dia dengan mudah menyadari ada sesuatu yang salah dengan Chen Fan. Fang Qiong juga mendongak dengan wajah khawatir. Chen Fan ragu-ragu, lalu berkata sambil meletakkan cangkir tehnya, "Kakek, Xiao Qiong, aku mungkin akan meninggalkan planet ini." Apa? Mereka bertiga tercengang. Meninggalkan bumi. Ide ini sudah ada di benak Chen Fan sejak dia dilahirkan kembali, tapi dia tidak pernah membicarakannya. Dia hanya memberitahu Fang Qiong, Wang Xiaoyun, dan Anya bahwa dia adalah seorang kultivator, tetapi tidak pernah merinci dari mana dia berasal, dan yang lain juga tidak memaksanya. Hanya setelah menjadi Conate Being dia akhirnya bisa mengungkapkan sedikit. Chen Huaiyan mengerutkan kening dan bertanya, "Apa maksudmu meninggalkan planet ini?" Fang Qiong juga melebarkan matanya dan menatap Chen Fan. "Xiao Fan, apakah kamu akan pergi ke alam kunsu? Ke matahari dan bulan, perjalanan luar angkasa?" Mereka berdua tidak tahu bahwa ada dunia besar dan tak terbatas di luar bumi di mana terdapat banyak planet dan ras budidaya. Mereka bahkan tidak tahu apakah alien itu ada. Qian Yexue terlihat sedikit berbeda. Dia ingat bahwa Chen Fan bertanya kepadanya tentang kultivator dan jalan surga. Jadi, apakah dia bersiap untuk menemukan jalan surga dan meninggalkan planet ini juga? Ini konyol. Para penggarap yang tersisa di zaman kuno setidaknya adalah dewa langit, tapi dia hanya dewa tingkat bumi. Bagaimana dia bisa pergi ke jalan surga? Selain itu, kami bahkan tidak yakin apakah jalan itu masih ada setelahnya, ribuan tahun. Qian Yexue mencibir, "Kakek, Xiao Qiong, kamu tahu bahwa aku sudah memasuki level Conate," kata Chen Fan dengan sungguh-sungguh, "bahkan jika aku berlatih keras setiap hari, kekuatanku hanya akan tumbuh sedikit dan itu akan memakan waktu. 1000 tahun untuk mencapainya, saya untuk menjadi penggarap inti emas. Planet ini seperti sangkar bagi saya tidak dapat membuat kemajuan berarti di sini." Benar, Chen Huaiyan mengangguk. Dia tahu bahwa spirit Ki di Green Dragon Grand Array benar-benar berbeda dari yang ada di dunia luar. Fang Qiong juga merenung. "Jadi, apakah kamu akan pergi ke alam kunsu, Xiao Fan? Kudengar ada spirit Ki dalam jumlah besar, tetapi gerbang surga sedang ditutup saat ini," kata Fang Qiong. Roh Ki di alam kunsu juga lebih rendah jika dibandingkan dengan dunia kultivasi nyata. Jika tidak, para penggarap zaman kuno tidak akan meninggalkannya. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Apa yang ingin saya lakukan adalah menemukan jalan surga dan pergi ke planet budidaya yang sebenarnya. Akan ada persediaan ki roh yang melimpah dan beberapa seni kultivasi yang lengkap. Dunia yang penuh dengan penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir memiliki lingkungan terbaik bagi saya untuk berkembang." Planet budidaya. Kali ini, Qian Yexue dan Fang Qiong sama-sama tercengang. "Jadi,
Ada planet lain yang layak huni selain bumi. Apakah ada juga yang membudidayakannya? Mata Fang Qiong melotot. Qian Yexue juga terkejut. Dia mengira alam Kunsu adalah dunia yang paling sempurna. Tentu saja, Chen Fan bangkit dengan tangan di belakang punggung dan menghela nafas. Alam semesta luas dan tidak terbatas. Ada triliunan planet dan triliunan bentuk kehidupan yang berbeda. Tak terhitung ras yang berjuang untuk naik ke puncak dan planet budidaya yang ada tak terhitung jumlahnya. Bumi hanyalah sebuah planet yang tidak digarap, sebuah tanah terlantar di ujung alam semesta. Dia melihat ke langit dan melihat banyak rasi bintang yang dikenalnya. Saya ingin tahu apakah teman-teman lama saya masih menunggu saya kembali sehingga saya bisa bertarung dengan mereka, tanya Chen Fan pada dirinya sendiri. Semua orang terdiam. Jika setiap planet di alam semesta memiliki kehidupan dan penggarap, berapa banyak makhluk hidup yang ada di sana? Lebih dari triliunan. Qian Yexue bangkit dan berkata dengan emosional, itu tidak mungkin. Saya belum pernah mendengar tentang planet lain. Bumi adalah satu-satunya planet yang memiliki kehidupan. Jika bumi adalah satu-satunya planet, kemana perginya para penggarap zaman kuno? Chen Fan memandangnya dengan tenang. Qian Yexue tidak bisa berkata-kata. Tidak ada yang benar-benar tahu kemana para penggarap itu pergi dan bahkan master sekte dari sekte besar menghindari membicarakannya. Jika ada planet budidaya lain, maka apakah kamu dari sana? Fang Qiong ragu-ragu dan bertanya. Semua orang di sekitar Chen Fan, termasuk orang tua, keluarga, teman dan muridnya, semuanya memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka. Chen Fan tampaknya telah menjadi Grandmaster dalam satu malam, naik ke puncak dunia dalam 5 tahun setelah mengalahkan banyak pejuang negara transenden, pejuang negara abadi, dan dewa tingkat bumi. Namun, mereka belum pernah mendengar tentang gurunya dan belum pernah melihatnya berlatih sejak dia masih kecil. Iya dan tidak, Chen Fan tersenyum dan membelai rambut Fang Qiong. Jangan khawatir, Xiao Qiong, kakek. Tubuhku tidak diambil oleh kultivator tua atau alien manapun. Aku adalah aku, Chen Fan. Sesuatu terjadi yang mengirimku kembali untuk menebus penyesalanku. Ada banyak hal aku tidak bisa menjelaskannya padamu saat ini, tapi aku akan menceritakan semuanya padamu suatu hari nanti. Fang Qiong mengangguk dan matanya dipenuhi keyakinan. Chen Huaiyan menghabiskan tehnya dan berkata, saya tidak peduli apa yang mereka katakan tentang Anda, tetapi Anda adalah cucu saya dan cahaya keluarga Chen. Kakek selalu benar tentang orang lain. Jadi, kamu benar-benar akan pergi. Fang Qiong bertanya, meskipun dia tangguh dan selalu mengelola perusahaan Qiong Utara dengan baik ketika Chen Fan tidak ada di sana, dia merasa seperti akan kehilangan sesuatu setelah mengetahui Chen Fan meninggalkan planet ini. Alam semesta begitu luas, siapa yang tahu kapan Chen Fan akan kembali lagi? Aku punya ide ini tapi aku belum akan pergi, pertama-tama saya harus mengurus semuanya di sini, yang akan memakan waktu setidaknya 6 bulan. Chen Fan tersenyum dan menghibur mereka. Lagi pula, saya belum menangani gerbang surga dan masih banyak ancaman di bumi, termasuk gereja Kristen. Jadi, bagaimana saya bisa pergi sekarang? Xiao Fan, apakah kamu akan berangkat dengan roket? Ide ini tiba-tiba muncul di benak Fang Qiong. Haha, kali ini, Chen Huaiyan juga tertawa terbahak-bahak. Dulu ada banyak ras dan kultivator di bumi pada zaman kuno. Mereka pergi melalui jalur surga, yang merupakan susunan teleportasi alam semesta. Selama saya bisa menemukan dan memperbaikinya, saya akan bisa pergi, Chen Fan tersenyum dan menjelaskan. Tapi aku bisa kembali kapan saja. Aku akan mengunjungimu setiap beberapa tahun sekali, dan saat aku sudah bisa melakukan perjalanan melintasi alam semesta, aku akan datang dan menjemputmu. Dia mengatakan ini seolah-olah dia hanya akan belajar di luar negeri. Chen Huaiyan dan Fang Qiong mulai merasa lega. Fang Qiong bersandar pada Chen Fan dan berkata, "Fiu, aku sangat khawatir kamu tidak akan kembali." Qian Yexue duduk di sana dengan matanya yang berkilauan. Dia merasa bahwa wahyu ini telah sepenuhnya mengubah konsepsinya tentang dunia. Chen Beixuan datang dari dunia lain. Tidak heran kekuatannya begitu tak terduga. Selain itu, Dewa Langit di zaman kuno meninggalkan area teleportasi alam semesta. Jadi, apakah dunia kita, termasuk alam Kunsu, benar-benar merupakan tanah terlantar dan sebuah planet budidaya mati seperti yang dikatakan Chen Beixuan? Qian Yexue merasa kepalanya akan meledak. Baiklah, kakek, izinkan aku menunjukkan sesuatu padamu.
Chen Fan mengeluarkan buah dari labu penguat bilah. Buah guntur, Qian Yexue berkata sambil melebarkan matanya. Ini adalah buah guntur, obat harta karun alami. Seorang kultivator akan dapat langsung memasuki level Conate setelah memakannya, jelas Chen Fan. Masuk ke level Conate secara langsung. Fang Qiong dan Chen Huaiyan tersentak. Mereka pasti tahu betapa menakutkannya makhluk Conate. Chen Fan, Ye Qincang dan leluhur darah semuanya cukup kuat untuk menjungkir balikkan dunia dan bahkan bisa hidup selama 5 abad. Mungkin sulit bagi seorang kultivator normal, tetapi tidak dengan bantuan saya, kata Chen Fan. Saya mendapatkan pohon buah guntur di lembah pemakaman dewa dan ada 3 buah. Satu untuk Ye Qincang sebagai ucapan terima kasih atas bantuannya dan untuk membangun hubungan baik dengan Tiongkok, dan yang lainnya untuk diri saya sendiri. Adapun yang terakhir satu, saya ingin memberikannya kepada kakek agar keluarga kami memiliki satu lagi penggarap terhubung. Maka saya tidak perlu khawatir setelah saya pergi. Jika Chen Huaiyan menjadi makhluk terhubung, Sekte Qiong Utara tidak akan bisa ditembus. Dengan perlindungan dari makhluk terhubung dan susunannya, bahkan Amerika Serikat atau dunia Kunsu tidak akan mampu menembus Istana Pedang. Tidak, kamu harus memberikannya kepada Fang Qiong, Anya atau Xiao Yun. Aku sudah tua, apa yang akan aku lakukan dengan itu? Chen Huaiyan menggelengkan kepalanya sementara Qian Yexue tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang menolak obat harta karun. Ini adalah kesempatan untuk menjadi dewa tingkat bumi. Begitu dia melakukannya, dia bisa menjadi seorang dominator bahkan di alam Kunsu dan akan dapat menikmati hidup yang lebih lama. Kakek, ini mungkin tampak seperti peluang. 1 dalam sejuta bagimu, tapi aku yakin aku bisa mendapatkan obat harta karun kapan saja aku mau setelah 5 tahun. Pada saat itu, kalian semua akan bisa masuk ke Conate naik level dengan mudah, kata Chen Fan. Saya ingin memberikannya kepada Anda kali ini karena Anda memiliki kondisi pikiran terbaik dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan level Conate. Sulit bagi Xiao Qiong atau Sister An untuk mengontrol energi setelah mereka menjadi Conate Cultivators, mereka untuk melangkah selangkah demi selangkah. Adapun Hua Yunfeng dan Xie Yan, Chen Fan dan Chen Huaiyan tidak pernah menyebut mereka. Bagaimanapun, mereka bukanlah anggota keluarga Chen dan tidak ada yang bisa menjamin kesetiaan mereka. Kakek, Xiao Fan benar. Kamu harus menerimanya, kata Fang Qiong juga. Baiklah, setelah beberapa saat, Chen Huaiyan akhirnya mengangguk. Kemudian, Chen Fan mulai menyiapkan susunan dan banyak jimat untuk menutupi pemandangan di puncak gunung. Qian Yexue tercengang. Mereka gila, bagaimana mereka bisa memakan buah guntur secara langsung? Mereka perlu menghabiskan waktu 3 tahun untuk mengumpulkan berton-ton tumbuhan untuk membuat obat mujarab yang dapat menghilangkan kekuatan kesengsaraan guntur. Selain itu, memberikannya kepada pria berusia 90 tahun adalah hal yang sia-sia. Bahkan setelah dia menjadi dewa tingkat bumi, dia tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Tapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Setengah jam kemudian, Chen Fan berdiri di puncak, sementara Chen Huaiyan sedang duduk bersila, memakan buah guntur di depan Qian Yexue. Aku akan menjadikanmu makhluk terhubung hari ini. Chen Fan membentuk segel Dharma di atas kepala Chen Huaiyan. Ledakan, energi dahsyat keluar dari tubuh Chen Huaiyan. Seluruh langit tertutup awan petir dan petir menyambar terus-menerus. Buah guntur adalah obat harta karun tertinggi. Mereka tumbuh di Essence Magnet Mountain dan hanya mekar setiap 3 abad. Penggarap inti emas akan menggunakannya untuk membuat pil harta karun. Namun, Chen Fan telah memberikan satu kepada seorang pria berusia 90 tahun agar dia dapat memasuki level Conate secara langsung. Bang! Sebuah petir menyambar di gunung timur. Susunannya dimulai dan awan yang tak terhitung jumlahnya bergulung di atas gunung. Seekor naga putih berkabut terbang dan melolong di udara, dan ada rambut di sekeliling tubuhnya yang terlihat cukup realistis. Dong, dong, dong. Lengan baju Chen Huaiyan menonjol, dia tampak sangat kesakitan. Sambaran petir meledak dan tubuhnya dipenuhi dengan spirit Qi yang menakutkan. Jika bukan karena perlindungan Chen Fan, spirit Qi akan menghancurkannya berkeping-keping begitu dia memakan buah guntur. Dewa tingkat bumi biasanya tidak memakan buah jenis ini tanpa menghilangkan kekuatan kesengsaraan guntur dengan seni rahasia. Qian Yexue mengerutkan kening dan berkata, binatang buas di lembah pemakaman dewa memiliki kulit tebal dan tubuh kuat. Mereka hanya makan buah guntur ketika mereka setengah langkah lagi untuk menjadi dewa tingkat bumi,
dan masih banyak dari mereka yang mati. Hanya sedikit dari mereka yang berhasil bertransformasi dan sebagian besar terbunuh oleh kekuatan kesengsaraan guntur. Chen Beixuan, mengapa tidak apakah kamu tidak tahu tentang ini? Mendengar apa yang dia katakan, Fang Qiong segera menatap Chen Huaiyan dengan cemas. Benar saja, tubuh Chen Huaiyan tiba-tiba bergetar dan banyak petir meledak, membuatnya berdarah di mana-mana. Ini karena tubuhnya tidak bisa mencerna semuanya, energinya. Ada juga halilintar yang keluar dari telinga, hidung, dan mulutnya. Xiao Fan, Fang Qiong berteriak cemas. Dia baik-baik saja, jawab Chen Fan sambil melirik Qian Yexue. Untuk memasuki level Conate dari penyempurnaan Qi adalah langkah penting. Untuk mengubah manusia menjadi dewa, dia harus melalui perubahan yang sangat besar dan menakutkan. Bagaimana dia bisa menjadi makhluk terhubung tanpa penderitaan? Ini juga alasan mengapa Chen Fan memilih Chen Huaiyan. Orang tua itu telah mengalami banyak hal sepanjang hidupnya dan dia tangguh. Fang Qiong, Anya atau Wang Xiaoyun mungkin tidak mampu menahan rasa sakit. Bang! Tiba-tiba, tangan Chen Huaiyan tertiup darah oleh petir, memperlihatkan tulang-tulangnya. Kemudian, bagian tubuhnya yang lain juga mulai meledak. Lengan, tangan, bahu, dada. Pada akhirnya, hanya kepala dan organnya yang tersisa, sementara otot dan pembuluh darah lainnya meledak. Namun, Chen Huaiyan tetap menutup mata, sepertinya tidak menyadari rasa sakitnya. Sejumlah besar kekuatan Dharma melonjak dari segel Dharma di atas kepalanya, melindungi jiwa ilahinya. Ketika saya membentuk tubuh panjang umur Azure Tirk saat itu, saya juga mengalami proses seperti itu, jadi saya tidak merasakan sakit ketika saya mencapai tingkat terhubung. Ye Qinchang juga sama, dia mencapai tubuh dewa tingkat bumi sebelumnya ketika dia pergi ke lembah pemakaman dewa, jadi dia tidak harus melalui rasa sakit ini. Namun, kakek hanyalah manusia biasa dan ini adalah langkah yang sangat diperlukan untuk menjadi makhluk terhubung, pikir Chen Fan ketika kekuatan Dharma terus mengalir turun. Kepala Chen Huaiyan dikelilingi oleh aura biru, seolah itu adalah patung yang tidak bisa dihancurkan. Buah guntur adalah buah harta karun guntur. Daripada menggunakannya untuk membangun kembali tubuh, saya harus langsung membentuknya menjadi tubuh roh guntur untuk kakek. Chen Fan merenung sambil segera mengirimkan mantra ke Chen Huaiyan dengan kehendak abadi. Chen Huaiyan sepertinya telah menerimanya. Tubuh Raja Guntur, tubuh roh tingkat tinggi. Setelah selesai, ia dapat menciptakan badai petir dan mengendalikan kekuatan petir. Ada 9 kekuatan ilahi yang harus dimulai, termasuk sayap guntur angin dan mata petir Azure. Itu adalah turunan dari tubuh ilahi guntur kuno. Tubuh Raja Guntur adalah yang terbaik untuk Chen Huaiyan. Meskipun itu hanya tubuh roh tingkat tinggi, ia memiliki 9 kekuatan ilahi. Setelah sayap guntur angin selesai dibuat, ia akan menjadi sekuat Dewa Leixing tingkat bumi dan ia bahkan bisa mengolah tubuh Dewa Guntur setelah memulai 9 kekuatan ilahi. Jadi, itu cukup kuat di antara semua badan roh lainnya. Membentuk, teriak Chen Fan, derai, derai. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tulang Chen Huaiyan dan segera berubah menjadi benang emas. Benang-benang ini kemudian membentuk otot dan bentuk tubuh di depan Fang Qiong dan Qian Yexue. Desir, spirit Qi dunia melonjak dari segala arah. Mereka berada tepat di sebelah Green Dragon Grand Array dan spirit Qi di dalamnya sudah cukup untuk mendorong seseorang ke level Conate. Suara mendesing. Awan petir di langit kemudian membentuk corong dan berputar cepat di atas Chen Huaiyan. Kekuatan buah guntur dan roh Qi secara bertahap membentuk tubuh roh untuk Chen Huaiyan. Pada akhirnya, seluruh tubuhnya seperti emas, dikelilingi oleh aura emas dan kilatan petir yang tak terhitung jumlahnya. Bang! Petirnya menghilang. Seorang pria berambut hitam yang tampaknya berusia 30-an, bertubuh tegap seperti binaragawan, duduk di sana dengan menyilangkan kaki. Chen Fan, Chen Gexin dan dia sangat mirip, dia rupanya adalah versi muda dari Chen Huaiyan. Dia dilahirkan kembali. Qian Yexue bergumam, seorang kultivator harus mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi dewa tingkat bumi. Ada banyak sekte besar yang memiliki sejarah ribuan tahun di alam kunsu tetapi mereka hanya memiliki beberapa dewa tingkat bumi. Bahkan calon kultivator seperti dirinya tidak dapat menjamin bahwa mereka dapat mencapai hal itu. Menyaksikan transformasi ini, dia akhirnya menyadari betapa sulitnya menjadi dewa tingkat bumi dan pada saat yang sama juga kagum pada Chen Fan. Xiao Fan, apakah kakek sudah memasuki level Conate? Fang Qiong terkejut.
Tubuh roh Conate-nya baru saja selesai. Sekarang dia harus menerobos gerbang Conate dan bergabung dengan energi jiwanya untuk menjadi Conate Being, kata Chen Fan sambil menyipitkan matanya. Mereka yang memakan buah guntur sebagian besar adalah para kultivator yang terjebak di langkah terakhir sebelum menerobos gerbang Conate selama berabad-abad, bahkan termasuk banyak dewa fana dan binatang buas teratas. Mereka telah mengumpulkan cukup energi dan pengalaman tetapi mereka membutuhkan batu loncatan seperti buah guntur untuk membantu mereka menyelesaikan langkah terakhir. Tetapi untuk mendorong penggarap pencerahan etiril lama ke tingkat terhubung 10 kali lebih sulit. Tubuh, vitalitas, kehendak abadi, gabung. Buka gerbang Conate. Chen Fan membalik telapak tangannya dan memukul udara. Ledakan, segudang sambaran petir keluar dari tubuh Chen Huaiyan. Chen Fan mengubah kilatan itu menjadi esensi sejati, yang memenuhi tubuh dan organ Chen Huaiyan. Kemudian, jiwa ilahi Chen Huaiyan juga menyerap energi dari buah guntur dan berubah menjadi jiwa ilahi emas. Di bawah kendali Chen Fan, semuanya mulai bergabung menjadi satu, menjadi inti esensi. Ini awalnya adalah proses yang digunakan sebelum memasuki level inti emas. Ketika semua energi berkumpul pada satu titik, sebuah inti ilahi abadi akan tercipta. Bang! Setelah itu, jiwa ilahi emas melompat keluar dari kepalanya dengan kekuatan kesengsaraan guntur di sekitarnya dan sinar cahaya bersinar ke segala arah. Pada saat itu, Chen Huaiyan merasakan lautan esens Qi yang tak terbatas. Kekuatan dunia begitu besar hingga jiwanya hilang. Namun dengan pengalaman puluhan tahun, Chen Huaiyan segera kembali bersatu. Petir emas kemudian melesat dari kepalanya ke langit. Spirit Qi dalam jarak 10 mil berkumpul dan membentuk awan di atasnya. Dia benar-benar menjadi dewa tingkat bumi. Qian Yexue tercengang. Chen Fan segera mengucapkan beberapa mantra dharma untuk menutupi pemandangan langit sekitarnya. Jika tidak, dunia akan tahu bahwa ada satu lagi makhluk terhubung di Sekte Qiong Utara, yang memperlihatkan kartu truf mereka. Suara mendesing. Chen Huaiyan juga mengetahui hal itu, jadi dia segera mengambil jiwa ilahinya dan membersihkan awan di atasnya. Saat dia membuka matanya, keduanya berwarna biru dengan dua petir di dalamnya. Tampaknya itu adalah mata petir Azure, yang dapat melumpuhkan makhluk apapun. Ledakan. Kemudian, Chen Huaiyan bangkit dan berjalan keluar dari tebing. Pakaian putihnya berkibar tertiup angin dan dia berdiri di udara seperti dewa. Langsung menjadi makhluk surgawi. Apa yang terjadi di Gunung Timur disimpan di antara Chen Fan, Chen Huaiyan, Qian Yexue dan Fang Qiong. Itu adalah rahasia terbesar dari Sekte Qiong Utara. Setelah Chen Huaiyan menjadi penggarap terhubung, dia dapat melindungi sekte tersebut dan Chen Fan dapat mencari jalan surga untuk meninggalkan planet ini tanpa kekhawatiran apapun. Dengan kakek dan dukungan dari Tiongkok dan Ye Qincang, saya kira tidak ada yang dapat merugikan Sekte Qiong Utara, selain alam kunsu dan beberapa sekte sejarah, pikir Chen Fan. Bakat Chen Huaiyan berada di luar imajinasi Chen Fan. Begitu dia memasuki level Conate, dia secara berturut-turut memulai 3 kekuatan ilahi. Bersama dengan tubuh Raja Guntur dan kekuatan bertarung yang kuat, dia benar-benar bisa dibandingkan dengan dewa tingkat bumi yang berpengalaman. Chen Fan menemukan seni Guntur, yang merupakan seni dari sekte di alam semesta, untuk dikembangkan oleh Chen Huaiyan. Meski tidak sekuat seni ilahi atau seni suci, teknik ini sesuai dengan konstitusi Chen Huaiyan. Setelah menjadi makhluk surgawi, aku akhirnya menyadari mengapa Xiao Fan ingin meninggalkan planet ini. Ini memang sangkar raksasa dan sangat sulit untuk membuat kemajuan lebih lanjut di sini. Jangan khawatir, Xiao Fan. Aku akan mengurusnya keluarga. Energi Chen Huaiyan semakin kuat dari hari ke hari. Dia memang berbakat dan bahkan lebih cocok untuk budidaya abadi daripada Qian Yexue dan Xuan Luo. Baiklah, Chen Fan mengangguk. Dia berencana berangkat ke jalan surga setelah bertemu teman-teman lamanya dan menghabiskan waktu ekstra bersama orang tuanya dan Fang Qiong. Lalu, Yu Wenjin tiba-tiba datang. Tuan, Lin Weiwei menghubungi saya dan berkata bahwa teman sekelas SMA kita ingin mengadakan pertemuan. Apakah Anda ingin pergi? Lin Weiwei. Chen Fan terkejut. Sudah berabad-abad sejak terakhir kali dia mendengar nama ini. Dia adalah salah satu temannya di Sisui yang belajar bersamanya. Mereka berpisah ketika Chen Fan berangkat ke kota Chuzhou. Bagaimana kamu menghubungi mereka? Chen Fan bertanya-tanya dengan sebuah buku di tangannya. Wei Wei dan aku dekat. Dia langsung menghubungiku sejak aku kembali dari Myanmar.
Mereka selalu ingin bertemu denganmu, Yu Wenjin datang dan berkata dengan lembut. Saat dia berkultivasi, dia menjadi semakin cantik, dia tampak seperti gadis berusia 17 tahun saat ini. Chen Fan bangkit dan berkata, baiklah, saya harus bertemu mereka. Sudah lama sekali. Faktanya, yang hadir dalam pertemuan tersebut semuanya adalah teman lama Chen Fan, termasuk Lin Weiwei, Yan Xiaobai, Su Haoxuan, Wu Junji dan dua gadis lain yang merupakan pacar mereka. Mereka bertemu di restoran kelas atas di kota Jin, restoran Pantai Utara. Restoran Pantai Utara adalah restoran tepi sungai yang menghadap ke seluruh sungai. Pengunjung dapat menikmati angin sepoi-sepoi dan menyaksikan perahu-perahu lewat. Hei, kamu akhirnya di sini untuk menemui kami. Melihat Chen Fan, teman-teman lamanya sangat bersemangat dan mereka memeluknya satu persatu. Lin Weiwei juga memeluk Chen Fan. Dia tampak sangat cantik hari itu dengan skinny jeans dan rompi. Selain itu, dia mengikat rambutnya dan bentuk tubuhnya sangat luar biasa. Dari mana saja kamu? Kami pikir kamu hilang. Lin Weiwei memukul Chen Fan. Chen Fan mendongak. Yan Xiaobai masih gemuk dan memiliki senyum berseri di wajahnya. Su Haoxuan tampak berwibawa dan di sebelahnya ada seorang gadis cantik bertubuh tinggi, dengan produk LV di sekujur tubuhnya. Meskipun dia tersenyum, dia sepertinya tidak bisa didekati. Wu Junji tampak sedikit bermasalah meskipun dia tersenyum. Chen Fan tersenyum dan berkata, aku sibuk bekerja di luar jadi aku tidak pergi ke Sisui untuk menemuimu. Ini salahku. Aku akan minum dulu. Dia sengaja menjauhi teman-temannya selama beberapa tahun terakhir, karena dia tidak ingin menyeret mereka ke dalam masalahnya. Bagaimanapun, Chen Fan memiliki terlalu banyak musuh di bumi, dia sangat khawatir bahwa dia akan menghancurkan kehidupan tenang mereka. Haoxuan, apakah ini yang selalu kamu bicarakan? Pacar Su Haoxuan melirik Chen Fan. Chen Fan teringat bahwa Su Haoxuan telah masuk Universitas Huakin dan menikah dengan seorang gadis kaya yang ayahnya adalah pejabat senior kementerian. Sejak itu, ia dengan cepat menaiki tangga sosial dan menjadi salah satu dari 500 eksekutif perusahaan terkemuka di dunia. Xiao Fan, ini Hong Mi, teman sekelasku. Kami baru saja bertunangan, kata Su Haoxuan. Chen Fan mengangguk. Dia belum pernah mendengar tentang keluarga Hong di Yanjin. Selain itu, Chen Fan bahkan tidak peduli dengan Presiden Amerika, apalagi gadis kecil. Keluarga Hong hanyalah keluarga kelas menengah di Yanjin dan jauh lebih lemah dibandingkan keluarga Wang dan keluarga Xiao. Di sisi lain, Hong Mi juga belum pernah bertemu Chen Fan, jadi dia tidak akan tahu bahwa pemuda acuh tak acuh ini adalah Chen Surgawi dari Gunung Utara. Mereka segera menetap. Pacar Wu Junji adalah seorang gadis manis dan cantik bernama Li Ying. Setelah beberapa gelas wine, pertemuan mereka segera menjadi meriah. Chen Fan bertanya kepada semua orang apa yang sedang mereka lakukan akhir-akhir ini. Yan Xiaobai mewarisi bisnis pakaian keluarga, menikah dan memiliki seorang putri cantik, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Su Haoxuan juga sama. Dia diterima di Universitas Huakin, bertemu Hong Mi dan bergabung dengan perusahaan asing setelah lulus. Perusahaan itu bernama Star World Corporation, yang belum pernah didengar Chen Fan sebelumnya. Wu Junji telah menghasilkan banyak uang dengan kekuatan ayahnya dan menjadi seorang taipan. Makan malam ini juga untuknya. Ngomong-ngomong, kamu juga hilang ketika Wenjin tiba-tiba menghilang saat itu. Kami sangat mengkhawatirkanmu sampai akhirnya kami menghubungi Wenjin dan mengetahui bahwa dia bersamamu. Jadi, apakah kalian berdua, canda Su Haoxuan? Mendengar perkataannya, tangan Wu Junji bergetar sesaat. Chen Fan melihatnya dan menghela nafas. Tampaknya Wu Junji masih belum bisa melupakan Yu Wenjin, tapi itu normal. Meskipun Lin Weiwei, Hong Mi dan Li Ying semuanya cantik, Yu Wenjin luar biasa cantik, seperti seorang dewi ketika dia duduk di sana dengan tenang. Dia selalu cantik, tetapi setelah dia mulai berkultivasi, ditambah meminum pil roh dan embun roh, kulitnya menjadi lebih cantik, seolah-olah dia adalah peri dari sebuah cerita, dan dia telah menarik perhatian dunia. Wenjin telah belajar dariku akhir-akhir ini, jawab Chen Fan dengan tenang. Yang lain tidak mengerti apa yang dia katakan, tapi Wu Junji mengerti. Semua orang mengira Chen Fan hanyalah putra wakil gubernur provinsi dan seorang mahasiswa biasa, yang dapat memimpin Han Tianshen dari kota Tianhe dan memiliki sepupu yang kuat. Meski begitu, Wu Junji sangat aktif dalam lingkaran sosial kota Jin,
jadi dia pasti tahu siapa sebenarnya Chen Fan. Tuan Chen dari Jiangbei, putra keluarga Chen di kota Jin, Mayor Jenderal Unit Naga Chang. Masing-masing dari mereka sangat mencengangkan. Selain itu, kejadian di mana Chen Fan membantai pemimpin 16 keluarga di kota Jin masih beredar secara diam-diam dan sudah menjadi hal yang tabu di kota tersebut. Namun, hanya itu yang dia tahu. Aku senang Wen Jin bersamamu. Ini, Xiao Fan. Selamat. Wu Junji bangkit dan bersulang untuk Chen Fan. Chen Fan mengerti dan dia mengangkat gelasnya. Setelah segelas anggur ini, beban besar sepertinya telah terangkat dari Wu Junji dan dia tampak menjadi lebih santai. Dia segera memeriahkan pertemuan itu. Ketika Hong Mi pergi ke kamar kecil dan kembali lagi setelah beberapa saat, dia terlihat agak aneh. Apa yang salah? Lin Weiwei bertanya-tanya. Hong Mi ragu-ragu dan bertanya, Hao Xuan, aku melihat salah satu saudara laki-lakiku dari lingkaranku. Dia baik padaku sejak aku masih muda. Bisakah kamu ikut menemuinya bersamaku? Kalau dia kakakmu, sebaiknya kita pergi menemuinya. Kenapa kita tidak bersulang saja? Su Haoxuan tersenyum dan berkata. Ketika Yan Xiaobai hendak bangun, Hong Mi berkata, adikku mempunyai status yang sangat tinggi di lingkaran tetapi kami hanya bertemu beberapa kali dan aku bahkan tidak tahu apakah dia mengingatku. Kami cukup beruntung untuk menemuinya di sini di kota Jin. Dengan bantuannya, Anda tidak perlu khawatir tentang masa depan Anda. Semua orang terdiam dan Yan Xiaobai berdiri di sana, merasa malu. Dari Yan Jin, Wu Junji bertanya. Hong Mi mengangguk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka semua mengetahui identitas Hong Mi. Jika dia memanggilnya, saudara laki-lakinya, dia pastilah tuan muda dari suatu keluarga besar yang tidak akan pernah mereka temui. Jadi, pergi ke sana menemuinya tanpa alasan hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Su Haoxuan juga tampak enggan. Semua orang sedang mengobrol, akan aneh jika mereka tiba-tiba pergi ke tempat lain. Tetap saja, dia tidak ingin melepaskan kesempatan yang mungkin hanya terjadi sekali seumur hidup. Tidak apa-apa, Haoxuan, kamu harus pergi. Ini kesempatan bagus, kata Lin Weiwei. Wu Junji dan Yan Xiaobai juga berusaha meyakinkannya. Pada akhirnya, Su Haoxuan bangkit dan pergi bersama Hong Mi. Setelah mereka pergi, Wu Junji menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu apakah menikahinya baik untuk Haoxuan atau tidak. Semua orang melihat betapa mendominasinya Hong Mi, itu pasti sulit bagi Su Haoxuan. Yan Xiaobai meminum segelas anggur dan berkata, kamu tidak bisa sukses tanpa dukungan apapun sekarang. Dia hanya harus diam. Masyarakat telah menimbulkan kebencian yang mendalam pada pria gendut ini. Lin Weiwei juga mengangguk. Ketika saya diterima di sekolah militer dan hendak ditugaskan ke distrik militer, seseorang mengambil posisi saya. Ayah saya sangat marah sehingga dia tidak bisa tidur selama 3 hari. Lin Weiwei berasal dari keluarga militer dan dia sangat ingin bergabung dengan tentara sejak dia masih kecil. Mereka semua berusia pertengahan 20-an dan telah bekerja selama beberapa tahun setelah lulus kuliah. Jadi mereka semua menggerutu tentang beberapa hal dalam hidup mereka. Bagaimanapun, keluarga mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga dominan yang sebenarnya, mereka hanyalah orang biasa. Saudara laki-laki Lin Weiwei adalah anggota kader, ayah Wu Junji adalah seorang kepala divisi, dan keluarga Yan Xiaobai memiliki pabrik garmen. Namun, tidak satupun dari mereka yang berpengaruh di kota Jin, apalagi Yan Jin. Yu Wenjin memandang Chen Fan, sepertinya menanyakan pendapatnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia pasti bisa membantu teman-temannya, dan jika dia setuju, Yu Wenjin bisa menangani segalanya untuknya. Dia adalah salah satu murid Dewa Surgawi Mistik Utara dan bahkan Kunlun pun harus menghormatinya. Kita seharusnya tidak ikut campur dalam kehidupan normal mereka. Mungkin bukan ide yang baik untuk menyeret mereka masuk, kata Chen Fan kepada Yu Wenjin dengan kehendak abadinya. Yu Wenjin mengangguk. Dalam waktu kurang dari 1 menit, Hong Mi dan Su Haoxuan kembali dan semua orang dapat melihat bahwa mereka merasa malu, meskipun mereka berusaha menyembunyikannya. Setelah beberapa saat, Su Haoxuan berkata sambil tersenyum masam, kami salah. Mereka tidak mengenal kami, mereka bahkan tidak mengizinkan kami masuk. Hong Mi tetap diam, yang lain segera menghibur mereka. Ini adalah sesuatu yang pernah dialami semua orang. Mereka mengira para pemukul berat akan mengenal mereka, namun kenyataannya mereka bukan siapa-siapa bagi orang-orang itu. Jadi, mereka semua memahami perasaan Su Haoxuan.
Diabaikan merupakan pukulan telak bagi harga diri orang yang sombong. Siapa itu? Chen Fan bertanya. Su Haoxuan melirik Chen Fan dan menjawab, Xiao Xuan. Dia tidak memberitahu Chen Fan detail apapun tentang identitas dan latar belakang Xiao Xuan. Dia pikir Chen Fan tidak akan akrab dengan lingkaran sosial di Yanjin dan bahkan tidak akan tahu tentang keluarga Xiao. Xiao Xuan, Chen Fan mencibir. Wu Junji dan Lin Weiwei terkejut. Xiao Xuan, tuan muda keluarga Xiao Yanjin.